Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini mau ceritain alur film yang berjudul Avatar: The Last Airbender. Ini merupakan film fantasi yang dirilis tahun 2010 lalu. Ditulis dan disutradarai oleh M. Night Shyamalan, yang merupakan juga film adaptasi dari serial televisi berjudul Avatar: The Legend of Aang, ciptaan Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko, yang dipengaruhi oleh kesenian di Asia, mitologi di Asia, dan beragam seni bela diri di sana. The Last Airbender diproduksi oleh Nickelodeon Movies dan didistribusikan oleh Paramount Pictures dengan durasi 103 menit. Film ini diperankan oleh Noah Ringer sebagai Aang, Dev Patel sebagai Pangeran Zuko, Nicola Peltz sebagai Katara, dan Jackson Rathbone sebagai Sokka. Jadi di film ini ada seorang laki-laki gundul bernama Aang berjuang untuk menyelamatkan keseimbangan kehidupan yang ada di bumi. Bumi yang terdiri dari 4 elemen yaitu air, api, tanah, dan udara ini harus bisa saling hidup rukun supaya kehidupan di bumi terus seimbang. Namun saat itu bangsa dari elemen api membuat kekacauan, yang mana bangsa api ingin menguasai setiap elemen yang ada. Kekacauan itu pun terjadi dan membuat kehidupan bumi menjadi goyah. Aang pun kemudian mencoba untuk menyelamatkan kehidupan dengan melawan bangsa api. Tapi sebelumnya, Aang harus belajar 4 elemen yang ada dan menggunakannya dengan seimbang agar dapat menyelesaikan misinya. Serta Aang tidak sendirian dalam misi ini, ia dibantu oleh kakak beradik yaitu Katara dan Sokka. Ya nggak jauh beda lah ya cerita mereka dengan versi animasinya. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja. Air, tanah, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Itu versi animasinya ya. Oke serius. Sekitar sudah lebih dari 100 tahun seluruh dunia hidup baik-baik aja. Kedamaian dan kemakmuran ada di sekitar mereka. Semua hidup rukun berdampingan dan harmonis. Kehormatan besar diberikan ke setiap orang dengan pengendalian natural mereka masing-masing. Avatar, orang yang terlahir di antara mereka, dia adalah satu-satunya orang yang bisa menguasai semua elemen. Dengan bantuan para roh, ia menjaga keseimbangan dunia, tapi kemudian ia menghilang. Dia Katara, pengendali air dari Kutub Selatan, dan itu abangnya, Sokka, si pria bumerang. Semakin hari Katara semakin baik dalam mengendalikan elemennya. Mereka berdua bertahan hidup sendiri di sana. Saat sedang berburu, mereka berdua melihat sesuatu yang ada membeku di bawah kaki mereka. Sokka menghancurkan es yang ada di bawahnya, kemudian bola es keluar dari sana. Karena sangat merasa penasaran, Katara pun memecahkan bola es tersebut. Di dalam bola es itu ada bocil gundul dan hewan aneh bernama Appa yang terbaring lemas. Mereka terlihat sama sekali tidak berdaya. Katara pun segera membawa Aang dan Appa ke desa mereka. Setelah sadar, Aang bercerita bahwa ia kabur dari kampungnya dan terkena badai, lalu terperangkap di bawah laut. Karena saat itu Aang sedang merasa marah. Ia pun sangat berterima kasih karena sudah ditolong. Dan sekarang Aang ingin segera kembali ke rumahnya karena ia sudah tidak merasa marah seperti dulu. Di saat yang bersamaan, pasukan negara api sudah sampai di Kutub Selatan. Kenapa mereka di situ? Soalnya mereka tadi melihat ada cahaya yang muncul ke langit waktu Aang keluar dari bola esnya. Dan penduduk Kutub Selatan masih nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Dia adalah Pangeran Zuko. Dengan gayanya yang membanggakan statusnya sebagai penerus Raja Api, ia berteriak memerintah semua orang. Saat sedang memeriksa setiap tempat tinggal, salah satu pasukannya menemukan Aang sedang bersama anak-anak lainnya. Kemudian pasukan itu menariknya dan dibawa ke Zuko. Zuko mengancam akan membakar desa tersebut kalau Aang gak mau ikut dengannya. Sebab tak mau ada yang terluka, Aang pun mengikuti perintah Zuko. Merasa bertanggung jawab dengan Aang, Katara mengajak Sokka untuk menyelamatkannya. Mereka berdua juga bisa membawa Appa, bison terbang milik Aang. Sebelum pergi, Katara dan Sokka meminta izin sama neneknya. Di sana pun mereka dijelaskan bahwa Aang adalah pengendali udara terakhir sejak 100 tahun lalu, dan itu bisa dipastikan dari tato yang ada di tubuhnya.
Aang juga merupakan seorang avatar, orang yang bisa menyelamatkan semua dari kekejaman negara api. Jadi mereka harus bisa menyelamatkan Aang. Sementara itu di kapal negara api, Zuko membawa Aang ke pamannya bernama Iroh untuk dilakukan tes. 3 benda diletakkan di depan Aang. Semua benda itu bergerak terpengaruh oleh Aang. Dan dari tes tersebut terbukti bahwa Aang adalah avatar sebenarnya. Aang akan menjadi tahanan dan dibawa ke negara api. Tapi dia melawan dengan mencoba kabur dari kapal tersebut. Beberapa penjaga pun ia lewati dengan mudah. Di luar juga udah ada Katara sama Sokka yang naik apa. Setelah Aang berhasil kabur, mereka pun akan pergi ke desa Aang untuk memastikan sesuatu. Menurut Iroh, Zuko yang berhasil menemukan Aang memiliki takdir yang sudah terikat dengannya. Jadi, ia harus memastikan itu. Sekarang mereka sudah sampai di tempat tinggal Aang. Di sana adalah tempat tinggal para biksu. Mereka juga mendapat hewan baru, rakun terbang yang bernama Momo. Aang masih mengira bahwa dia hanya kabur dan terkurung di es dalam beberapa hari aja. Ia belum tahu nih bahwa sudah 100 tahun ia terjebak di bola es. Karena negara api mengetahui Avatar akan lahir dari pengendali udara, jadi mereka ngebunuh semua biksu pengendali udara. Melihat kenyataan yang sebenarnya, Aang pun menjadi sangat marah. Tato dan matanya bersinar, ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya yang membawanya ke dalam dunia roh. Beruntung Katara berhasil menenangkan Aang. Ia bersama Sokka berjanji akan bersama Aang selama yang dibutuhkan oleh Aang. Jadi dia nggak bakal sendirian. Di sisi lain, Pangeran Zuko sedang dipermalukan oleh Komandan Zhao. Dia ngomong kalau Zuko adalah seorang pangeran yang telah dibuang oleh ayahnya karena ia terlalu lemah untuk menduduki tahta seorang raja. Jadi ia dibuang agar tumbuh menjadi kuat. Mendengar itu pun Zuko marah dan akan membuat komandan itu tunduk di depannya nanti saat menjadi raja di negara api. Aang dan yang lainnya pergi ke kerajaan Bumi Selatan. Di sana mereka bertemu dengan anak yang sedang dikejar oleh prajurit negara api. Soalnya anak itu bisa mengendalikan tanah. Dan karena tidak boleh ada pengendali, mereka pun ditahan. Mereka yang tidak memiliki kemampuan pengendalian boleh hidup dengan damai, sementara para pengendali akan ditahan. Semua orang yang ditahan di sana adalah para pengendali tanah. Aang pun memberi motivasi kepada mereka agar mereka mau balik melawan. Karena Avatar membuat mereka memiliki semangat kembali, Aang pun membuka jati diri aslinya. Ia memberitahu semua kalau ia adalah Avatar yang lama telah menghilang. Hingga pertempuran pun dimulai. Para prajurit negara api berhasil mereka kalahkan, sisanya mundur dan kabur dari desa. Penduduk di sana sangat berterima kasih kepada Aang dan yang lainnya. Mereka juga memperlihatkan peninggalan-peninggalan sejarah yang berkaitan dengan pengendalian dan Avatar. Banyak negara yang ditindas oleh negara api. Sokka pun meminta Aang untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi yang jadi masalah, Aang belum bisa mengendalikan semua elemen. Soalnya dia kabur dari kampungnya saat ia belum dilatih apa-apa. Jadi sekarang Sokka berencana untuk mencarikannya pelatih pengendalian elemen untuk Aang. Dan untuk elemen pertama adalah air, karena urutannya adalah udara, air, tanah, kemudian api. Mereka berencana untuk melatih Aang di Kutub Utara, tapi dalam perjalanan mereka ke sana, mereka akan berhenti di desa-desa untuk merubah perang-perang kecil di desa yang mereka kunjungi. Aang belajar dari gulungan elemen air yang mereka dapat di negara tanah, tapi latihannya belum menghasilkan apa-apa. Mereka bergerak menuju ke setiap kota di kerajaan tanah, tapi Sokka mengetahui bahwa jejak mereka sudah tercium oleh pasukan dari negara api. Di negara api, Komandan Zhao berhasil menemukan sebuah gulungan. Gulungan itu berkaitan dengan roh laut dan roh bulan yang ada di dunia, dan dengan informasi tersebut mereka bisa menjatuhkan suku air utara. Mereka juga mengirim mata-mata yang dikirim ke negara tanah untuk menemukan dan menangkap Avatar. Zuko dan pamannya sudah tiba di kerajaan Bumi Utara. Mereka sudah dekat untuk menangkap Aang. Tapi menurut pamannya, ia bisa tinggal dengan tentram di tempat tersebut.
Zuko gak mau tahu, tujuannya sangat kuat buat nangkap Avatar, dibawa ke ayahnya dan mendapat kembali kehormatan dia untuk menjadi seorang raja. Di sana ia juga mengingat masa kecilnya yang dilukai oleh ayahnya sendiri. Aang terus melakukan latihan pengendalian airnya bersama Katara. Terus karena tempat mereka saat ini dekat dengan kuil udara utara, Aang berencana untuk berkunjung sebentar dan kembali secepat mungkin. Menurut Katara, Aang mendapat penglihatan saat mereka sedang berada di kuil udara selatan kemarin. Di sana ia berbicara dengan roh seekor naga yang bisa membantu mereka. Aang masih terus berlatih, ia merasa sangat membutuhkan bantuan. Jadi tanpa memberitahu yang lainnya, ia pergi bersama Appa ke kuil udara utara. Di kuil, Aang bertemu dengan seorang paruhbaya pengendali tanah yang merawat kuil tersebut. Ia membawa Aang ke ruang patung. Patung-patung itu adalah para avatar, reinkarnasi Aang selama bertahun-tahun, dan avatar Roku adalah kehidupan terakhir Aang. Ternyata Aang dijebak di tempat itu. Pria tua tadi mendapat bayaran dari pasukan negara api karena menggiringnya ke dalam perangkap. Bener aja apa yang udah ditakutin sama Sokka sebelumnya. Kalau mereka salah langkah, Aang bakal ketangkap sama negara api. Seekor roh naga memberitahu Aang kalau ia harus segera pergi ke kutub utara untuk mencegah jatuhnya korban. Komandan Zhao berhasil menangkap dan mengikat Aang, tapi itu tidak bertahan lama. Saat Zhao sedang mendeklarasikan keberhasilannya, pria bertopeng Oni masuk mengendap-endap dan mengalahkan para penjaga. Ia juga memutus rantai yang mengikat Aang. Zhao yang mengetahui hal tersebut segera memerintahkan anak buahnya untuk menutup gerbang dan mengepung Aang bersama si pria topeng. Sebenarnya gampang aja buat Aang kabur dari tempat itu. Tapi karena ngelihat pria topeng melawan prajurit sendirian, Aang kembali untuk membantunya. Dengan memanfaatkan nyawa Aang, pria bertopeng berusaha keluar dari sana. Tapi tembakan panah mengenai topengnya. Aang penasaran, pas dibuka, dia adalah Zuko. Untuk menyelamatkan diri, Aang membuat kabut dan segera pergi dari tempat itu. Aang juga membawa Zuko ke tengah hutan dan meninggalkannya di sana. Zuko kembali ke pamannya. Kecurigaan Zhao sangat tepat mengarah ke Zuko yang sudah membebaskan Avatar, tapi ia belum memiliki bukti kuat. Saat kembali ke kamarnya, Zuko menerima sebuah ledakan yang berasal dari kebocoran gas. Zhao juga mengetahui kalau Aang bersama yang lainnya sekarang sudah tiba di kutub utara, mencari guru untuk mengajarkannya belajar mengendalikan elemen air. Sekarang mereka memperkenalkan diri ke depan ketua suku air di sana. Sokka berteman dengan Yue, putri suku air di sana. Aang pun menunjukkan kemampuannya sebagai pengendali udara terakhir. Suku air di sana sudah tahu kalau kedatangan mereka adalah bencana yang sangat besar, jadi mereka akan bersiap untuk peperangan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Suku air utara mempersiapkan rencana mereka, yaitu menahan pasukan negara api di pintu masuk sampai malam, karena itu adalah keuntungan besar untuk para pengendali air. Negara api juga mempersiapkan semuanya. Ia mengetahui kelemahan pengendali air, dan mereka semua langsung berangkat. Seperti tujuan awal, Aang belajar mengendalikan air di kutub utara. Namun karena kekuatan yang dimilikinya terlalu besar dan belum stabil, semua air yang ada di sekitar Aang ikut bergerak bersamanya. Pasukan negara api sudah hampir sampai di gerbang utama kutub utara. Di sana, Zhao mengajak Iroh untuk bergabung dengannya dalam penyerangan suku air utara, karena Iroh merupakan seorang yang memiliki taktik berperang terhebat di masanya. Ia juga mengetahui bahwa penyerangan yang terjadi pada Zuko adalah ulah si Zhao, sebab Zhao ingin menyingkirkan Zuko. Zuko ternyata masih hidup, dan dengan ambisi yang besar, ia tidak akan pergi atau menyerah sampai ia mendapatkan Avatar dan membawanya ke hadapan sang ayah. Hujan abu menandakan pasukan negara api sudah tiba di tempat mereka. Zuko mengambil jalur laut untuk langsung menuju ke dalam desa. Aang berencana melakukan meditasi untuk berbicara kepada roh naga. Ia akan meminta bantuan kepada roh untuk mengalahkan semua prajurit negara api. Namun sayangnya, Zuko sudah ada di sana. Ia mengikuti Aang sampai ke tempat meditasi dan melukai Katara. Penyerangan sudah dimulai. Para prajurit api masuk dengan memanjat tembok dan jalur bawah.
Aang kembali diculik oleh Zuko saat kesadarannya berada di dunia roh. Lalu ketika Aang sadar, ia langsung kabur menyelamatkan diri dari Zuko. Pasukan negara api terus membakar dan menyerang semua yang ada di hadapan mereka. Komandan Zhao juga berencana akan membunuh roh bulan. Aang yang agak kesusahan akhirnya mendapat pertolongan dari Katara. Ia membekukan Zuko dan meninggalkannya di ruang gudang. Zhao dan Iroh berhasil memasuki kota. Dengan membawa gulungan peta, mereka akan menuju ke sebuah tempat untuk membunuh roh bulan. Tempat itu adalah tempat awal bermeditasi Aang. Dan dua ikan itu adalah Yin dan Yang, roh samudra dan roh bulan. Tanpa ragu, Komandan Zhao menangkap ikan itu dan menusuk untuk membuatnya mati. Setelah ikan itu tertusuk, bulan berubah menjadi merah, kekuatan pengendali air menghilang, dan semua prajurit negara api masuk untuk menyerang. Karena Putri Yue hidup diselamatkan oleh roh bulan, Iroh memberitahunya bahwa roh bulan bisa kembali ia selamatkan. Di sana Sokka nggak terima, ia nggak mau kehilangan Yue. Tapi sebagai seorang putri, dia nggak mau rakyatnya menderita. Dengan menggunakan pilihan terakhir, Yue mengorbankan dirinya dan menghidupkan kembali roh bulan. Bulan kembali normal, kekuatan para pengendali air juga kembali. Komandan Zhao bertemu dengan Zuko yang ia pikir sudah tewas. Paman Iroh menyuruh Zuko untuk meninggalkannya karena nggak ada gunanya juga berantem sama Zhao. Dan dari belakang datang 4 pengendali air. Zhao pun tewas di sana. Aang bersama para penduduk lainnya terus melawan pasukan yang tersisa, tapi pasukan negara api masih berdatangan dan terlalu banyak untuk mereka lawan. Sesuai dengan arahan dari roh naga dan latihan yang ia jalani, Aang berhasil mengendalikan air laut yang ada di depannya, membentuk tsunami untuk mengusir semua prajurit negara api. Dan hal itu pun berhasil. Dari semua serangan yang diberikan oleh Aang, tidak ada yang tewas olehnya. Ia hanya mengusir mereka semua dari sana. Semua penduduk bersorak untuk perjuangan dan kemenangan yang telah mereka dapat. Sekarang semua orang sangat menghormati dirinya. Mereka ingin Aang menjadi avatar mereka. Di sisi lain, Raja Api marah dengan kegagalan yang dibuat oleh pasukannya. Ditambah dengan kematian Komandan Zhao, lalu anak dan kakaknya yang berkhianat. Tapi ia masih berharap comeback dengan jatuhnya komet Sojin yang akan memberikan pengendalian api tertinggi, juga dengan menggunakan tenaga dalam untuk menciptakan api. Sekarang pun Raja memerintahkan anak keduanya bernama Azula, adik dari Zuko, untuk mencegah Aang bisa mengendalikan elemen tanah dan api. Kemudian film pun selesai. Wah, ini filmnya ngegantung banget ya. Dan yang pasti masih panjang banget perjuangan Aang buat mendamaikan bumi kembali. Kalau dibandingin sama film animasinya sih, film ini jauh banget ya. Kayak banyak banget kurangnya. Terus ada yang janggal juga. Kayak pengendali api di kartunnya kan bisa ngeluarin api dari tangan mereka ya. Tapi kalau di sini mereka harus punya media api dulu buat ngendaliin api. Dan kelihatannya di film ini cuma petinggi-petinggi aja deh yang bisa ngeluarin api dari tubuhnya, kayak Zuko dan Paman Iroh. Mungkin udah di level up kali ya. Kalau cuma sekedar buat ngebunuh waktu, film ini cukup bagus lah buat kamu nikmatin. Tapi kayaknya mending gak usah deh, soalnya takut kamu kecewa. Apalagi kalau kamu pernah nonton kartunnya. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Mau tahu dong gimana kesannya? Dan terakhir, mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka ya. Kalau ada kritik, saran, atau mau nge-request, bisa banget nih di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye. But could you kill him? I'm on the run.
I was trying to do something good. Trying to do something good.